KKBN, ada acara BKBN, ternyata mereka yang MBG, ibu hamil dan menyusui yang BKBN. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Kita berjumpa lagi dalam dialog sulut bicara. Untuk pagi hari ini kita mengambil topik terkait dampak makan bergizi gratis bagi masyarakat. Oke, untuk membahas lebih lanjut terkait apa sih dampak makan bergizi gratis bagi masyarakat, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado. Samping kanan saya Dr. Diana Paparang, SPGK. Selamat pagi, Dok. Pagi Pak Bobi. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado. Sama-sama, senang Jauh-jauh sekali. dokter dari Tomohon, sama-sama juga saya dari Tomohon, datang berkesempatan untuk berdialog di studio Pro 1 RRI Manado. Juga bersama-sama dengan kita Ibu Celi Tumimor STH, yang juga Ketua Koperasi Puskonera Sulawesi Utara. Oke, selamat pagi Ibu Celi. Selamat pagi Pak Bobi. Oke, terima kasih Ibu Celi juga sebenarnya seorang pendeta juga ya Bu? Iya Oke, Pak. terima kasih Bu. Sama-sama. Celi atau Seli? Celi Pak. Oke Bu Celi Tumimor STH. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado. Oke, pendengar, kita ketahui bersama bahwa Presiden Republik Indonesia atau pemerintah pusat telah mencanangkan program makan bergizi gratis. Ada berbagai manfaat ketika pemerintah meluncurkan makan bergizi gratis dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait apa sih manfaat dari MBG ini, saya dulu bertanya kepada Ibu Dokter, saya bertanya dari sisi kesehatan. Mungkin masyarakat sudah pernah dengar apa manfaat dari ini MBG, tapi harus terus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami terkait manfaat dari MBG ini. Silakan Ibu Dokter Diana Paparang. Ya, terima kasih Pak Bobi dan halo, salam sehat buat pemirsa juga RRI Pro 1 Manado. Perkenalkan saya Dr. Diana Paparang. Saat ini mungkin mau sharing terkait tadi MBG ya, makan bergizi gratis. Yang tentu saja makan bergizi gratis ini adalah salah satu program pemerintah yang menurut saya merupakan intervensi gizi yang besar bagi masyarakat yang menikmati adalah
anak-anak kita semua juga. Anak-anak kita ini yang merupakan generasi tentu penerus bangsa, generasi yang akan kita harapkan nanti menjadi pemimpin-pemimpin buat kita. Nah, bagaimana kita mempersiapkan generasi ini? Salah satunya adalah dengan program makan bergizi gratis ini, di mana untuk kebutuhan gizi anak sendiri dalam tumbuh kembang, pastinya kita berharap anak-anak ini akan makan dalam porsi yang seimbang. Sehingga gizi yang diharapkan saat ini adalah kalau jangka pendeknya tentu anak-anak kita ke sekolah dengan terpenuhi kebutuhan energi, protein ya, jadi bisa belajar dengan semangat, bisa berpikir, bisa berkualitas, naik prestasi, tapi tentu jangka panjangnya juga adalah kita mempersiapkan generasi penerus yang bebas gizi buruk, bebas stunting ya, untuk memperbaiki tentunya masa depan golden age ya, golden generation ya, yang akan nantinya memimpin kita juga di masa depan. Itu tentu saja adalah salah satu tujuan dari program ini. Oke, sejauh ini kan udah berjalan hampir setahun dokter menganalisa bagaimana untuk porsi makanan yang disiapkan oleh dapur MBG ini atau SPPG ini. Ya, kalau dari persiapannya untuk terkait porsi tentu masing-masing anak berbeda porsinya. Tapi yang disiapkan ini perlu kita ingat bahwa ini adalah salah satu dari makan utama yang artinya orang tua di rumah, keluarga di rumah juga tetap harus menyiapkan porsi makan utama yang dua lainnya. Jadi jangan kita mengharapkan hanya makanan dari sini. Jadi sesuai porsinya itu berarti dia hanya memenuhi sekitar ya 20, 30 sampai mungkin 40% dari kebutuhan anak. Porsi yang ada itu tentu saja sudah dipersiapkan untuk seimbang dalam hal makronutrien. Makronutrien itu adalah karbohidrat, protein, lemak, dan juga tercukupi mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Tapi anak-anak tentu tetap harus sarapan dari rumah. Jadi kadang bukan berarti nanti berharap makan gratis di kantor. Yang saya lihat sekarang orang tua jadinya tidak lagi menyiapkan sarapan anak pergi ke sekolah diharapkan karena dapat makan bergizi gratis yang nanti dibagikan mungkin sudah menjelang siang ya Bu. Jadinya anak justru malah kehilangan satu porsi makan utama, yaitu dimakan pagi jadinya rapel ke makan siang. Betul, akhirnya setelah dinilai anak-anak kenapa makan bergizi gratis jadi tambah kurus, jadi tambah kurang, padahal karena dia kehilangan satu porsi makan yang harusnya makan utama 3 kali jadinya malah rapel makan siang dan makan paginya gitu. Nah, untuk standar sendiri kan di satu porsi makanan itu memang sering, setahu saya itu sering berubah-ubah, bahkan pernah cuma dikasih roti dan juga mungkin ada, enggak selamanya ada nasi, ikan, sayur, buah, susu. Nah, ketika porsinya itu berganti-ganti, bahkan mungkin katanya pernah dapat nasi kuning. Apa Dok bisa ini kayak gini untuk porsi makan yang sehat sebenarnya? Ya, kalau terkait variasi makan itu tentu saja kita harus sesuai bahan baku lokal di sini ya. Bahan baku itu bisa bervariasi, menunya bisa bervariasi, tapi yang harus konsisten adalah kebutuhan gizinya. Jadi walaupun variasinya menyesuaikan dengan kebiasaan makan di sini, bahan yang tersedia saat itu, tapi karbohidratnya tetap harus ada. Tidak ada nasi, ada penggantinya. Penggantinya tidak harus roti. Nasi, roti bisa bergantian dengan apa? Di sini kita banyak ubi yang manis, ya, banyak pisang rebus, betul, banyak bete kalau orang Manado bilang, tapi talas bahasa Indonesianya ya. Kentang itu pun sebagai alternatif pengganti karbohidrat. Oke, kemudian bicara protein. Protein itu kita Sulawesi Utara kan kaya akan protein hewani, betul, apalagi ikan. Jadi coba ikannya yang bermutu tinggi jangan terus-terusan kita ekspor, kita pakai untuk generasi kita sendiri ya, makan ikan yang berkualitas. Gitu. Kemudian sayur, apalagi sayur, kita sama-sama orang Tomohon, orang Madoinding. Sayurnya. Kalau sayur di Sulawesi Utara ini tidak bisa diragukan lagi, bahkan sayur-sayur di Sulawesi Utara ini kan sudah mungkin dijual ke beberapa daerah di
Maluku atau bahkan mungkin Sulawesi Tengah dan lain sebagainya. Betul. Jadi apalagi yang kualitas kirimnya aja bagus, apalagi anak-anak kita sendiri harus makan yang terbaik. Kualitas sayur yang segar, itu saja sebenarnya sudah harusnya tercukupi dari kebutuhan pangan kita yang ada. Kemudian untuk tentu saja untuk sayur dan buah ya. Nah, kadang bervariasi, terutama tadi ada sempat disinggung susunya. Susu kalau kita orang Indonesia itu sebenarnya kebanyakan adalah orang-orang yang secara genetik mengalami laktos intoleran. Nah, apa itu, Dok? Laktos intoleran itu artinya kita tidak cocok dengan salah satu bagian susu sapi yang sering kita kalau minum tiba-tiba kembung, tiba-tiba ke belakang, itu artinya kita tidak cocok. Nah, susu itu sejak 2014 sudah diganti. Jadi sudah tidak lagi 4 sehat 5 sempurna. Gizi. Susu hanya menjadi salah satu bagian dari protein. Jadi kalau kita sudah dapat ikan, dapat telur, susu tidak wajib. Jadi diganti, udah telur sama daging, nggak perlu lagi susu. Seharusnya dia hanya menjadi bagian pengganti dari protein saja. Jadi menurut saya yang penting tercukupi variasinya, karena kadang-kadang alasan sebenarnya kadang seperti tadi bilang disediakan nasi kuning, katanya karena anak-anak kalau yang sehat-sehat enggak mau makan. Jadinya buang-buang makanan. Jadi sebenarnya harusnya menu makanan itu bukan di request ya, bukan keinginan dari anak-anak. Tapi memang sudah diteliti ya, Bu Dokter. Harusnya kita persiapkan yang memang sesuai kebutuhan anak. Tapi bagaimana anak itu akan terbiasa dengan pola makan yang sehat kalau dari rumahnya dia sendiri makan sekena-kenanya orang rumah mau makan apa. Jadi mungkin kebiasaan di rumah sarapan nasi kuning, akhirnya ke sekolah sukanya yang nasi kuning. Tapi dengan kita memaparkan anak ini dengan makanan yang sehat, di exposure terus, berulang-ulang kita kasih kebiasaan, biasanya setelah 10-11 kali anak pun akan terbiasa. Jadi betul, anak itu bukan tidak suka, hanya dia tidak terbiasa dengan makanan yang ada. Nah, sejauh ini kan seperti yang saya ungkapkan tadi, ini udah sekitar hampir setahun di launching, kalau salah Februari atau awal tahun. Nah, apakah sejauh ini dokter sebagai spesialis gizi ini dilibatkan atau terlibat langsung dalam pemenuhan gizi anak-anak ini ketika program MBG diluncurkan? Ya, sebenarnya kalau terlibat langsung sebagai anggota program, kami tidak terlibat. Hanya ada beberapa sekolah yang biasanya mengundang saya untuk meninjau dan memberi edukasi kepada pihak sekolah. Kemarin ke SMP Lokon juga untuk SMP dan SMA ya, ke guru, petugas petugas cateringnya, dapur ya. Jadi beberapa sekolah juga di Eben itu. Jadi dari pihak sekolah biasanya yang langsung menghubungi kami dan minta bantuan untuk juga menilai bagaimana dengan pemberian pola makan yang bagus untuk anak-anak gitu. Saya ke Ibu Celi Tumimomor. Ibu sebagai Ketua Koperasi Puskonera Sulawesi Utara, bagaimana apa sih yang menjadi tanggung jawab dari koperasi ini untuk menyiapkan bahan makanan bagi dapur-dapur MBG? Silakan. Terima kasih Pak Bobi. Selamat pagi untuk pemirsa RRI Pro 1 Manado. Baik, kami dari koperasi berpartisipasi di dalam program MBG dalam hal menyediakan bahan baku, memasok bahan baku ke dapur-dapur MBG. Tentunya yang pertama adalah kami koperasi memang bergerak di bidang itu. Yang kedua, yang menjadi kewajiban kami adalah ketersediaan bahan baku, kemudian menjamin kualitas dari bahan baku itu sendiri. Karena ketika kami akan memasok itu ke dapur-dapur sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur, itu ada rapid test bahan baku. Rapid test ini dimaksudkan untuk memeriksa kualitas bahan baku yang kami masukkan, bahwa bahan baku itu aman dan tidak terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya. Apalagi pestisida ya? Iya, ya seperti itu. Nah sejauh ini
koperasi ini apakah sudah berapa SPPG yang dari bekerja sama dengan koperasi ini? Kami baru memulai itu bulan yang lalu, Pak, untuk menawarkan kerjasama dengan dapur-dapur MBG, dan saat ini masih dalam tahap lobby, tetapi juga ada beberapa yang sudah menawarkan harga kepada kami. Mungkin di area harga ini yang kita masih butuh untuk dipertimbangkan kembali, karena memang ada dapur-dapur yang masih menggunakan harga lama. Sementara untuk beberapa bahan baku, bahkan hampir semua bahan baku mengalami yang namanya peningkatan harga, ya, kenaikan harga. Itu yang menjadi kendala saat ini. Tapi sampai sejauh ini memang kami terus melakukan lobby kerjasama ke SPPG, ke dapur-dapur, kepada pengelola-pengelola dapur maupun mitra-mitra pemilik dapur. Nah, kita kan berbicara terkait dampak MBG bagi masyarakat. Nah, itu dampak kalau dari sisi kesehatan, dokter udah menyampaikan secara singkat, dan juga nah kalau dari sisi dampak ekonomi. Nah, sejauh ini kalau Ibu Celi melihat yang juga dari sebagai pengurus koperasi, apakah ini berdampak dari sisi ekonomi, ini makan bergizi gratis ini? Yang pasti yang kami lihat, kami amati dalam pandangan kami, bahwa program MBG ini memiliki dampak positif yang luar biasa dari sisi ekonomi. Ya, bagi kami bahwa MBG ini bukan sekedar bantuan sosial, tetapi merupakan satu sirkulasi ekonomi yang nyata, di mana ada perputaran ekonomi di dalam soal pembelian bahan baku, sehingga akan melibatkan semua sektor yang ada. Apalagi di kami itu sebagai koperasi pemasaran, anggota kami ada yang nelayan, petani, bahkan pelaku UMKM. Maka ada perputaran ekonomi yang terjadi baik di segala sektor yang ada, dan itu memiliki dampak yang luar biasa untuk peningkatan pendapatan daripada anggota kami. Nah, ini kan berbicara terkait koperasi. Nah, apakah setiap pemilik dapur ini harus menjadi anggota koperasi ketika dia berkolaborasi, bekerja sama dengan koperasi yang Ibu pimpin? Tidak juga, Pak. Syaratnya sesuai dengan Juknis, pemasok itu koperasi, tapi tidak mewajibkan untuk pemilik dapur menjadi anggota koperasi. Tetapi juga terbuka bagi pemilik dapur untuk menjadi anggota koperasi. Nah, sistemnya pembayaran seperti apa? Kan pihak koperasi menyiapkan bahan. Nah, dapur-dapur ini kan mungkin untuk sistem pembayarannya seperti apa? Sistem pembayaran itu 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Masih dalam dialog sulut bicara, sebentar jika pendengar ingin bergabung dalam dialog atau talk show pada pagi hari ini, bisa bergabung di 0821 9583 5080. Dan sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Astaga, bukan main Nyong. Ngana sini ngana. Bukan main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar ngana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah, mana tuh sampah dia ada buang? Itu sana Pak. Coba ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, masih dalam dialog sulut bicara di pagi hari ini masih dengan Dr. Diana Peparang, spesialis gizi, dan juga Ibu Celi Tumimumor, Koperasi Puskonera. Oke, sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp, yaitu @victorymindset25. Dia menyatakan, menurut Ibu Dokter, apakah pelaksana di dapur-dapur MBG, contohnya itu seperti yang tukang memasak atau koki ini sudah memenuhi standar skill dan lain-lain, karena informasinya ada yang sudah lansia. Sebenarnya Dok, gimana Ibu dokter bisa menanggapi terkait pertanyaan ini, Dok? Ya, terima kasih Pak Victory ya. Victory, ya. Ya, jadi memang ini juga menjadi khawatiran sebenarnya masyarakat sekarang, karena apakah makanan yang disediakan ini betul-betul sudah memenuhi standar ya. Tapi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu bahwa itu memang sebenarnya ada pengawasan juga berlapis di situ. Bahkan ada di rapid test ya. Rapid test dan pastinya yang terlibat sebagai koki, mau sebagai distribusi, itu semua sudah melalui dari pelatihan dulu. Jadi sudah ada pelatihan dulu, kemudian ada pengawasan ya. Atau bagaimana mungkin menurut Ibu yang langsung ke lapangan? Ibu Celi, bagaimana ketika berkolaborasi dengan dapur-dapur MBG? Apakah memang para tukang masak ini atau koki ini memang usianya mungkin sudah ada yang tua ini? Jadi sejauh yang kami lihat bahwa sebenarnya untuk memilih para koki ini adalah menjadi hak daripada mitra ya, atau pengelola dapur. Tetapi siapapun yang mereka pilih sebagai koki tentunya akan melewati yang namanya semacam pelatihan atau pembimbingan dari kantor pelayanan pemenuhan gizi. Oke. Nah, Dok, tadi Ibu Celi tadi Ibu menyampaikan terkait rapid test makanan, bahan-bahan makanan. Nah, seperti apa itu rapid test itu terhadap makanan? Apa makanannya harus sehat, higienis, dan memenuhi standar? Itu wajib. Jadi alat rapid test itu merupakan salah satu standar operasional prosedur yang ada di dalam dapur MBG, di mana ketika bahan baku disuplai atau dipasok, sebelum nanti bahan mentah ini diolah menjadi makanan, harus melewati yang namanya rapid test bahan baku untuk mengidentifikasi atau memastikan bahwa bahan baku ini aman, tidak ada zat beracun di dalamnya. Bahkan ada juga yang dinamakan sterilisasi. Jadi setiap dapur MBG harus memiliki sterilitor atau sterilitas food tray untuk mensterilkan semua alat makan minum. Oke. Seperti itu. Oke. Saudara yang bergabung mungkin
secara singkat bisa bertanya langsung lewat line telepon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Sulut bicara, Bobby. Oke, ya, Pak Buts. Pak Buts, iya. Tudupin aja Pak Buts karena oke, langsung aja Pak Buts. Selamat pagi para narasumber, Ibu Dokter dan pengurus koperasi yang ada. Ya. Selamat pagi, Pak. Salam semangat ya. Salam sehat. Baik. Salam sehat. Salam sehat juga. Ya. Pak Bobby, ini program MBG kita tahu bersama program unggulan Pak Prabowo Subianto Prabowo, ya. dan Gibran. Ya. Kami masyarakat sangat mendukung ya, Sangat setuju. Ya. Oke. Ya, sangat setuju karena program ini positif dan dampak ekonominya sangat domino. Ya, sangat luas ya. Ya. Dan pelaku ekonomi, pelaku usaha lainnya ada dampaknya, ada untungnya juga. Oke. Yang disayangkan juga ada karena Bung Bobby, Pak Ibu Dokter ya, sampai saat ini saya heran cucu saya yang di SMA kelas 1 Air Madidi, dia tidak pernah ambil, katanya dia trauma dengan makanan ini. Kenapa Pak? Padahal makanan ini sangat komplit gizinya, sangat sehat ya. Proteinnya ya sudah dihitung. Tetapi saya tidak mengerti anak ini, dia bilang, "Oh Pak, kita sampai sekarang nggak pernah mau ambil itu, mau lihat saja enggak, jadi dia mau." Mungkin dia sudah terlanjur menonton ya yang di Jawa ya. Yang di Jawa ada keracunan-keracunan. Mungkin ini pengaruh psikis sama si anak, sama si cucu saya. Sampai sekarang dia jujur dia tidak pernah ambil. Dia tidak pernah ambil. Kita bingung juga. Nah, padahal di rumah dia semua kan cuma apa adanya, telur goreng, dadar, mata sapi, nasi goreng, cuman itu. Padahal lebih bagus yang ada di MBG. Apalagi baru-baru ini Minahasa Utara ada keracunan, dia lebih takut mau sentuh, mau ambil. Sekolah SMP yang dari Armadi keracunan. Jadi sebagai masyarakat begini, kami beri saran untuk SPPG penyalurannya ini jangan satu SPPG untuk menyuplai banyak sekolah ya. Ya, jangan menyuplai banyak sekolah karena sekalipun diawasi, ini pengawasan juga kami tanda tanya. Oke. Kenapa pengawasan oke, sedangkan mereka bekerja begitu dari tengah malam kerja. Oke, Pak Buts. Masaknya ya intinya sudah dapat ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, jadi artinya tinggal evaluasi aja. Kami support ini. Berikanlah kepada koperasi-koperasi yang ada di Koperasi Merah Putih ya. Mereka kan ada badan hukum. Mereka bisa juga menyiapkan yang higienis. Kami kira Koperasi Merah Putih juga cocok. Ya. Setiap desa ada. Kalau desa ada sekolah itu cukuplah satu koperasi. Dia supply 3 desa atau desa tetangga. Tinggal ditenderkan. Dia bisa cakup berapa sekolah. Jangan terlalu banyak. Ini masukan aja. Oke Pak Buts, terima kasih. Terima kasih Pak Buts makasih Pak Buts yang sudah menyampaikan unek-uneknya bagaimana mungkin cucunya sedikit trauma ketika makan bergizi gratis ini. Nah, Dok, kenapa sih mungkin ada data atau informasi terkait kenapa makanan bergizi gratis ini memang ada sering mungkin kena bakteri kah sehingga ya kalau sekarang kan mungkin ada yang sampai beracun lah makanan itu. Kalau dokter melihat seperti apa? Iya, kalau masalah keracunan makanan atau masalah terkontaminasi sebenarnya itu hal yang mungkin saja terjadi di bukan hanya di MBG, bisa kadang kita lihat di catering ya keracunan di. Tapi harusnya ini pun adalah hal yang bisa kita hindari. Dengan tentu saja seperti tadi Ibu sampaikan, dengan pengawasan yang berlapis, dengan pemeriksaan rapid test ya Bu, kualitas bahan makanan, penyimpanan yang baik, pengolahan, atau standar juga yang mengolah itu harus kukunya rapi, bersih ya, rambut ditutup, hair cap, masker, betul. Harusnya dengan pengawasan bertahap itu pun harusnya hal ini dapat kita hindari. Yang kedua, kadang sebenarnya mungkin ada alergi dari anak tersebut. Jadi harusnya sebelum kita mulai membagi, harus ada data. Minta orang tua ya atau riwayat kesehatan dari anak. Pihak sekolah harus mendata mana anak-anak yang alergi terhadap telur, terhadap apa. Jadi kita bisa substitusi ke lain, misalnya ke protein yang lain yang tidak alergi. Ibu Celi bisa menambahkan terkait pertanyaan Pak Buts tadi? Kalau saya bisa tambahkan tentang, memang sekarang ada
penyesuaian ya, ada Juknis yang turun baru tentang penyesuaian dapur untuk mengcover para penerima manfaat. Nah, sekarang ini rata-rata dapur dia mengcover sekitar 3.000-an penerima manfaat. Satu dapur? Satu dapur. Dan memang makanya untuk kegiatan operasional yang ada di dapur itu 1 kali 24 jam. Mungkin salah satu juga penyebab terjadinya hal yang disebutkan tadi, karena mungkin juga karena ada makanan-makanan yang dimasak dari malam, Pak. Udah dingin ya? Sementara penyalurannya kan nanti agak pagi, siang, ya. pagi bahkan agak siang. Nah, kenapa nanti ada penyesuaian di SPPG bahwa setiap dapur ini akan mengcover kurang lebih 2.500 penerima manfaat yang terbagi dari 2.000 anak sekolah dan 500 yang 3B ini, balita, bu hamil dan bu menyusui, agar supaya di dalam penyiapan makanan ini lebih terolah dengan baik, dan supaya pada malam hari tidak ada kegiatan operasional di dapur, atau dengan kata lain tidak masak-memasak dari malam begitu. Dan pendengar, sebelum kita lanjut dalam dialog sulit bicara pada pagi hari ini terkait dampak MBG bagi masyarakat, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja keluar doye mancari kasiang, yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak, supaya itu doi tore mau masuk. Pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Masih dalam dialog sulit bicara di pagi hari ini dengan topik apa dampak makan bergizi gratis bagi masyarakat. Sudah ada yang bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo. Dari mana Pak? Iya, Bung Bobby Heri. Pak Heri, to the point aja Pak, langsung ke narasumber. Selamat pagi, ya. Ibu narasumber. Ya. Selamat pagi. Pertanyaan begini, tidak ada dari koperasi. Mudah-mudahan itu harus terbuka secara menyeluruh lah masyarakat yang punya usaha, misalnya ternak ayam. Jangan orang dalam ternak saja itu yang bisa diterima. Itu harus dibuka. Begitu juga dengan lain-lain, bumbu-bumbu, sayur-sayuran dan lain-lain. Ikan juga, ikan laut juga begitu harus dilihat, harus terbuka. Kemudian berapa luas dapur yang ketentuannya diatur? Luasnya seperti apa? Terus air cukup di dalam enggak atau seperti apa? Karena untuk mengelola harus dicuci bersih.
harus ada pengawasan. Itu seperti apa? Dan apakah betul dapur itu sudah bisa melayani lebih 3.000? Dan berapa tenaga kerja yang ada di dalam situ, dalam satu dapur? Dan berapa orang? Ini agar supaya terbuka, agar supaya juga masyarakat yang ingin misalnya masuk kerja dalam dapur MBG itu secara terbuka. Jadi masyarakat-masyarakat yang lokal yang ada di seputaran situ agar betul-betul sangat-sangat berdampak positif untuk ekonomi peningkatan. Mudah-mudahan harus lebih terbuka dan pengawasan harus ketat. Seberapa bisa juga itu bukannya masyarakat mengawasi atau kurang masuk keluar, tapi paling tidak ada kontrol lah. Terima kasih. Oke. Selamat pagi. Terima kasih Pak Heri. Ibu Celi mungkin bisa langsung tanggapi. Baik, terima kasih Pak Heri. Untuk prosedur pembuatan dapur sebenarnya bukan menjadi wewenang kami untuk menjawab ini. Ada dari pihak kantor pelayanan pemenuhan gizi Pak. KPPG ya. Dari KPPG-nya Pak. Tetapi yang bisa kami jawab adalah tentang keterbukaan dalam soal pemasokan bahan baku ini. Perlu disampaikan bahwa kami koperasi ini adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak dapur untuk menyuplai, untuk menyediakan bahan baku yang dibutuhkan. Dan ini sebenarnya terbuka untuk koperasi-koperasi yang ada, termasuk tadi yang Pak Butz sampaikan bisa melibatkan koperasi merah putih. Disilakan Pak, ya disilakan. Karena terbuka untuk koperasi-koperasi yang bergerak di bidang ini, tentunya koperasi pemasaran dalam hal ini untuk memasarkan produk-produk daripada anggota-anggotanya. Contoh, ada yang dibutuhkan di dalam dapur-dapur MBG ada 3 bahan baku, yaitu karbohidrat, protein, dan hortikultura. Jadi disilakan saja untuk melakukan pengajuan kerjasama dengan pihak-pihak dapur. Dan kewenang untuk publikasi atau keterbukaan itu sebenarnya informasinya ada di kantor pelayanan pemenuhan gizi Pak. Seperti itu. Oke, sudah ada yang bergabung lagi di WA dan YouTube. Ada juga dari telepon. Oke, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dari mana ini Bu? Dengan Ibu Suprapti. Ya, lanjut Bu, langsung. Iya, jadi saya mau menyampaikan bahwa seharusnya DP aturan yang sebenarnya itu Bu, saya lihat itu ketat. Tapi kenyataan selanjutnya tidak ketat lagi. Jadi waktu saya kebetulan punya bangunan. Waktu itu ada yang mau sewa, dia sudah jelaskan seperti begini Bu. Bu, di sini saya akan bikin pos satpam. Nanti orang ada ahli gizinya. Sebelum makanan disajikan itu dirasa. Jadi kalau dia misalnya mengandung hal-hal yang tidak apa, itu kena ke orang dalam dulu. Tapi tiba-tiba dia segala hal yang dia sampaikan itu kayaknya dia bukan tidak kena tender, tiba-tiba muncul dapur-dapur yang seadanya, yang cuma tidak sesuai standar. Tidak sesuai standar. Yang kayak triplex untuk plafon apa itu namanya? Tiba-tiba bangun gipsum daripada kanal, cuma seperti itu kan berarti tidak memenuhi syarat yang ditetapkan daripada aturan yang sebenarnya. Kalau dia berbicara harus ada satpam, berarti misalkan ikan yang busuk masuk itu tidak diterima. Tapi kalau tidak ada pos satpam, tidak ada ahli gizinya, tidak ada segala yang memenuhi syarat, itu kan berarti abal-abal. Itu yang sebenarnya tujuan pemerintah, saya kira itu baik. Karena sudah benar-benar harus memenuhi aturan gizi. Tapi kenyataan di lapangan ini yang harus dievaluasi. Terima kasih. Siapa dulu mau jawab ini? Ibu Celi dulu. Memang benar Bu, semua mitra yang akan membangun sebuah dapur tentu ada prosedur, ada persyaratan. SOP-nya. SOP-nya ada, itu jelas. Tetapi memang pada prakteknya di lapangan memang banyak ditemui dan dijumpai ada dapur-dapur yang tidak memenuhi standar operasional prosedur. Dan memang ada tim pemeriksa yang turun ke dapur-dapur. Makanya sekarang ada beberapa dapur yang ditutup sementara untuk mereka memenuhi kewajiban mereka. Jadi seperti itu. Ibu Dokter, mungkin tadi Ibu Suprapti menyinggung juga terkait
gizi. Nah, bagaimana sebenarnya seperti apa sih standarnya makanan ini supaya bergizi dan tidak mungkin tidak bermasalah bagi para penerima manfaatnya atau anak-anak ini. Betul, seperti tadi sudah disampaikan Iya, sebenarnya untuk standarnya itu menurut saya sudah sesuai dengan pemenuhan gizinya HCCP-nya, standar kebersihan dapur higienitas, dulu, ya penyediaan tenaganya terlatih. Proses penyimpanan pun bahkan sudah diatur. Harusnya setelah dimasak dalam 2 jam makanan itu sudah harus sampai ke penerima. Ya. Harus sudah dikonsumsi atau Betul, sampai? Sudah harus dikonsumsi dalam 2 jam. Karena biasanya setelah itu mulai ada hal-hal yang bakteri, pembusukan atau yang lain sebagainya. Itu yang tentunya kadang menyebabkan makanan mungkin di tempat asalnya diperiksanya masih aman. Dalam proses pengiriman perjalanannya betul, mungkin bagaimana mungkin suhunya sudah tidak dijaga di situ, mungkin ya mulai ada proses pembusukan di situ, sehingga kadang seperti tadi disampaikan tiba-tiba pas sampai ke yang makan yang konsumsi tiba-tiba sudah ada hal-hal yang lain. Nah mungkin tapi ya menurut saya seperti itu. Karena memang yang saya tahu bahwa itu sangat ketat Pak untuk kegiatan yang ada di dapur-dapur. Termasuk begini, dalam memasak makanan ini mereka harus menggunakan air galon. Makanan ini harus dimasak pakai air galon. Air galon artinya air yang disuplai lewat itu tangki-tangki itu bukan sumur bor atau keran ya. Harus air galon. Harus yang air galon. Air yang bersih, yang jernih, yang steril. Oke. Ini sudah ada yang bergabung lagi di WhatsApp. Andrew Rompis. Selamat pagi narasumber. Kalau memang sudah ada pemeriksaan yang dilakukan secara ketat di setiap dapur-dapur MBG, kenapa terjadi keracunan massal di beberapa sekolah? Apakah KISI, quality control ini ya? Quality controlnya tidak berjalan dengan baik. Mungkin juga sudah disinggung tadi ya. Nah, selanjutnya kalau di kampung kami MBG ini bermanfaat merekrut pekerja-pekerja orang kampung asli yang sudah biasa bekerja di catering atau rumah makan, dan bahan baku sayur rempah-rempah juga dibeli dari petani-petani lokal. Nah, kalau dari Ibu Celi sendiri untuk bahan yang disuplai ini dari mana saja Bu? Bahan-bahan untuk MBG ini? Yang kami suplai ya yang tiga bahan baku tadi, yang karbohidrat, beras, kemudian protein, ada ikan, daging ayam, telur. Nah diambil dari mana itu? Itu dari anggota Pak. Oh, anggota. Kalau ikan nelayan dan jadi langsung nelayan. dari nelayan langsung. Langsung dari nelayan. Kalau untuk sayur, beras, langsung anggota juga dari petani anggota. Jadi memang asli dari Sulawesi Utara. Jadi artinya bahwa untuk penyaluran bahan-bahan baku untuk makanan MBG ini memang langsung dari anggota sehingga dari petani, bisa berdampak langsung dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kan juga di Sulawesi Utara. Iya. Memang dampak ini luar biasa untuk program MBG. Jadi termasuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Bahkan tenaga satuan kerja ini, SPPG ini kan direkrut dari masyarakat. Masyarakat sekitar dapur. Nah Dok, ini kan MBG ini bermanfaat juga atau disalurkan kepada ibu menyusui dan ibu hamil. Nah bagaimana dokter menyikapi ini? Apakah ini makanan bergizi gratis ini memang sangat bermanfaat kepada ibu busui dan bumil? Silakan. Betul, tentu saja mulai dari 1000 hari pertama kehamilan itu sudah kita harus perhatikan gizinya. Justru pemenuhan gizinya ya. Betul, di situ periode emas anak ini bertumbuh. Kalau sesudah itu kan kita hanya mengejar gizinya. Tapi di sini kita persiapkan memang. Jadi menurut saya langkah yang baik kita menyiapkan anak ini sejak dari kandungan. Dari apa yang ibunya makan, apakah ini bermanfaat bagi si jabang bayi tersebut. Nah sayangnya kalau saya lihat ibu-ibunya kita biasanya dia dengan alasan ngidam, dia makan kan apa saja yang dia mau. Ya, makan terutama biasa ibu-ibu sebenarnya maunya yang karbohidrat atau makan yang mumpung lagi tidak ini ya, lagi hamil dia makan sebenarnya apa yang dia mau ya. Harusnya dengan MBG ini akhirnya ibu-ibunya menerima makanan yang betul-betul bermanfaat buat sesuai dengan kebutuhan ibu hamil tersebut. Ada proteinnya lengkap ya, ada karbohidrat, sayur ya, dan buah. Kalau menurut saya
itu pun salah satu langkah yang sangat baik untuk ibu. Oke, ini juga berkaitan dengan program pemerintah dalam menekan stunting yang jadi dok. Jadi artinya ibu hamil ataupun menyusui ini harus mendapatkan asupan gizi yang seimbang ya dok. Bagaimana itu? Betul, karena stunting itu dimulai sejak dalam kandungan. Jadi kalau kita makan pertama itu baru untuk pembentukan organnya si janin, bikin mata, bikin. Itu dari umur dari usia masih di dalam 1000 kandungan. apa? Di 1000 pertama 1000 hari pertama ya kelahiran itu, jadi dari anak dipersiapkan dari dalam kandungan sampai dia 2 tahun ya, 9 bulan depan. Ya. Betul. Jadi kalau ibunya makan bergizi, tentu organ-organ yang terbentuk organ yang baik. Kemudian kalau gizinya masih ada, masih dimakan lagi, nah itu mulai si anaknya bertumbuh sampai jadi ini mencegah stunting. Stunting kan pendek. Kalau kita kasih gizi yang baik, anak ini akan bertumbuh baik dalam kandungan sampai lahir ya. Setelah itu kalau gizinya masih cukup, dia akan berkembang. Otaknya akan berkembang, untuk kemampuan kognitif, berpikir akan berkembang. Jadi sebenarnya pemenuhan gizi itu betul-betul harus diperhatikan. Karena kalau kita mau punya anak yang kita kan semua pengen anaknya pintar ya, anaknya aktif, cakep, tinggi ya. ya. Jadi itu harus disiapkan memang dari pemenuhan kebutuhan gitu. Oke. Dok, mungkin dokter bisa tekankan lagi apa sih yang harus dikonsumsi oleh calon ibu ini supaya anak-anak ini tidak stunting. Harus apa kira-kira dokter penegasan kembali? Apa yang harus asupan gizi, apa yang harus dimakan? Betul. Jadi sebenarnya untuk ibu hamil, untuk kita, untuk anak, semua itu harus memenuhi yang namanya kebutuhan makronutrien dan mikronutrien. Yang tadi saya sebutkan, harus ada karbohidrat sebagai sumber tenaganya si ibu. Nah, kalau karbohidrat berapa itu harus dikonsumsi? Harus dikonsumsi. Itu sebenarnya karbohidrat tadi saya bilang sumber tenaganya kita. Sumber tenaga kita sesuaikan dengan, jadi saya dengan Pak Bobi beda. Dengan ibu hamil beda. Ibu hamil kalau dia duduk-duduk, karbohidratnya tidak sama dengan ibu hamil yang aktif bekerja. Iya. Tapi yang terutama juga protein. Protein itu terutama protein hewani, ya. Karena sekarang ibu hamil yang banyak yang anemia, remaja putri yang anemia, kekurangan zat hemoglobin, ya, kekurangan zat besi, zat hemoglobin, yang hemoglobin di darah ya. Karena dengan anemia ini saja dapat menyebabkan terjadinya stunting dan terjadinya kurang gizi di kemudian hari. Jadi itu pun yang kita lagi cegah sekarang, stunting dan anemia. Sehingga pemenuhan kebutuhannya harus betul-betul dapat mensuplai itu. Oke. Saudara yang ingin bergabung lagi mungkin di WA. Michael Tambayong, kenapa pemilik dapur-dapur MBG ini kebanyakan keluarga pejabat? Dan apakah tidak ada dari pihak swasta atau masyarakat yang bisa mengajukan jangan sampai kejadian di Sulsel terulang di Sulut mengenai MBG ini? Beliau Pak Michael ini cuma memberikan komentar, mungkin Ibu Celi seperti apa menanggapi hal ini? Sejauh ini kalau di Sulawesi Utara semua pasti punya kesempatan untuk menjadi pemilik terbuka. Jadi yang mau membangun dapur, yang mau bekerja sama dengan terlibat di dalam proyek MBG ini, yang pertama ya tentunya mendaftar di portal, Pak. Mendaftar di portal. Tidak ditunjuk ya penunjukan langsung kayak. Tidak. Harus bahkan misalnya ada satu titik itu, contoh misalnya titik di Sario, itu ada berapa yayasan yang mendaftar. Nah, keputusannya ada di pihak BGN nasional. Siapa yang nanti lolos sebagai mitra yang akan membangun dapur di titik tersebut. Tapi saya percaya bahwa sejauh ini terbuka untuk semua pihak. Oke. Ada lagi bergabung ini di YouTube. Jika MBG ini meningkatkan ekonomi UMKM, bisa kasih contoh, karena buktinya UMKM nggak ada dampaknya. Justru pengusaha besar dan koperasi yang mungkin diuntungkan. Bahkan dampak MBG membuat harga naik atau inflasi. Mungkin sudah dijawab tadi ya dok. Ibu Celi terkait bagaimana ini justru pengusaha besar. Semua pasti punya kesempatan ya. Oke. Nah, berkaitan juga terkait ini dampak MBG bagi kesehatan. Nah, sejauh ini kalau evaluasi seperti yang saya tanyakan tadi, evaluasi, apakah Ibu Dokter pernah menerima laporan terkait evaluasi pelaksanaan MBG ini memang sudah
bermanfaat bagi masyarakat dari sisi kesehatan? Ya, kalau tentu saja laporan yang saya terima memang dari masyarakat, dari pasien langsung. saya. Sebenarnya kebanyakan ibu-ibu justru merasa terbantu. Tapi selalu saya ingatkan, Bu, tetap anaknya kasih sarapan dulu, baru ke sekolah. Ibu-ibunya selalu terbantu karena tidak perlu menyiapkan bekal lagi, ya. Tapi ada beberapa ibu yang pun sadar diri, anaknya makan lebih karena butuh energi lebih, kadang badannya lebih besar. Biasanya tetap dibekali selain makan yang ada di MBG itu. Jadi kalau menurut saya, apapun masalah yang seperti ini terjadi, ada keracunan, ada apa, jangan menjadi halangan buat kita untuk justru menghentikan program yang sebenarnya sudah baik ini, ya, untuk bagaimana masyarakat, pemerintah sudah memperhatikan gizi anak-anaknya kita. Jangan justru kasihan karena banyak komplain, banyak kecurigaan kita, banyak ini, jadi akhirnya malah kita menghentikan program yang sudah baik ini. Justru harusnya kita evaluasi lagi, evaluasi cepat, laporan cepat apa yang terjadi dan segera diperbaiki. Nah, dari pihak spesialis gizi sendiri, apakah ada rekomendasi khusus buat pelaksanaan MBG ini? Kalau dari spesialis gizi, dari keilmuan saya, tetap saya selalu menghimbau tolong disediakan makanan yang sesuai untuk kebutuhan anak. Jangan kita hanya cari gampang mungkin, cari yang anak suka, tapi standar gizinya tidak terpenuhi. Itu harus harga mutlak. Kebutuhan anak, protein hewani, karbohidrat, sayur buah, itu harus dicukupkan. Oke, dari pihak koperasi sendiri seperti apa untuk penyiapan ketersediaan bahan pokok ini? Apakah ini sudah mencukupi atau mungkin harus disuplai dari luar daerah? Sampai sejauh ini untuk daerah Sulawesi Utara itu masih mencukupi, Pak. Tetapi memang kita harus ada antisipasi karena untuk Sulawesi Utara kita akan menjangkau 600.000 penerima manfaat. Dan tanggal 14 November kemarin sesuai data yang ada pada kami itu baru tercover 183.000 lebih penerima manfaat. Jadi dari sekitar 300-an dapur MBG sekarang itu baru ada sekitar 98 ya, baik yang sudah beroperasional maupun dalam persiapan beroperasional. Jadi memang kita harus antisipasi ketika nanti akan bertambah MBG dan bertambah penerima manfaat, maka ketersediaan bahan baku ini yang harus betul-betul kita persiapkan betul-betul sehingga para dapur-dapur yang menjalankan operasional MBG betul-betul mendapatkan ketersediaan bahan baku. Kemudian memang harus diingat juga bahwa memang dampak negatif juga ada. Jadi ketika kebutuhan bahan baku ini semakin meningkat, maka harga bahan baku pasti juga akan meningkat. Maka perlu ada pengawasan dari pemerintah agar supaya tidak terjadi inflasi. Oke. Bu Celi, kiprah dari Puskoner ini seperti apa sebenarnya? Apakah hanya fokus pada menyiapkan bahan makanan untuk MBG atau mungkin ada kiprah lain yang di koperasi Ibu pimpin ini? Singkat aja, Bu. Puskonera sendiri dia menjalankan 11 program kegiatan usaha dan MBG ini merupakan salah satu dari kegiatan usaha. Kegiatan lain apa? Kegiatan usaha lain? Kegiatan usaha yang lain kami bergerak di bidang pertambangan juga, Pak. Kemudian juga ada di dalam pendidikan dan pelatihan, termasuk juga perumahan pemukiman. Syarat untuk menjadi anggota Puskonera seperti apa? Syarat untuk menjadi anggota ya tentunya membayar kewajiban-kewajiban seperti koperasi-koperasi yang lain. Ada simpanan pokok, simpanan wajibnya. Yang ingin bergabung syaratnya? Yang ingin bergabung kami terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat. Tetapi untuk menjadi pengurus tentunya kami punya syarat tertentu. Yang kami rekrut sebagai pengurus di dalam Puskonera orang-orang yang tidak terlibat atau menjadi pengurus di koperasi yang lain. Seperti itu. Mengingat waktu mungkin ada pernyataan singkat atau closing statement dari narasumber terkait dampak positif yang tentunya ya terkait pelaksanaan makan bergizi gratis. Mulai Ibu Dokter, silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk makanan bergizi gratis ini kita harus ingat bahwa tujuannya adalah untuk anak-anak kita sendiri, untuk masa depan bangsa kita sendiri. Dan
Jadi saya mohon kita semua ini bekerja sama, bukan hanya dari pihak sekolah, bukan hanya dari pihak gizi, tapi juga yang paling utama adalah keluarga di rumah harus selalu mensupport. Ingat MBG itu hanya mengcover 30% kebutuhan anak. 70%-nya harus tetap kewajiban keluarga untuk menyediakan yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dokter. Ibu Celi. Jadi proyek MBG ini sebenarnya memiliki dampak yang luar biasa, dampak positif tentunya. Yang pertama di dalam soal pemenuhan gizi kepada anak-anak, kepada penerima manfaat baik anak sekolah maupun balita, bu menyusui dan bu hamil dan bu menyusui. Kemudian juga termasuk di dalam meringankan beban orang tua. Jadi berdampak pada pengurangan biaya daripada orang tua menghemat, dalam menghemat biaya untuk konsumsi anak-anak mereka. Kemudian juga dalam perputaran ekonomi, pertumbuhan ekonomi ada dampak yang luar biasa, termasuk juga dampak di mana ada ketersediaan lapangan kerja yang baru. Oleh sebab itu saya mengimbau marilah kita semua untuk mensupport program pemerintah ini sambil terus kita melakukan pengawasan secara bersama-sama. Oke, terima kasih Ibu Pendeta Celi Tumimumor, STA, dan pendengar, demikianlah dialog kita pada pagi hari ini, dialog sulut bicara berkaitan dengan dampak makan bergizi gratis bagi masyarakat. Kita berharap program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini terkait MBG ini bisa memang benar-benar bermanfaat, berdampak bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan dan juga dari pertumbuhan ekonomi di daerah bahkan di nasional. Terima kasih para narasumber, Ibu Dr. Diana Peperang, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 Manado. Ibu Pendeta Celi Tumimo sudah hadir di Studio Pro 1 Manado. Kita berharap dialog ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara dan pendengar dan pemirsa. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa dalam dialog-dialog selanjutnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda.